Shalom Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita pagi ini boleh beribadah kepada Tuhan dan juga boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang belum kenal saya ya. Jadi perkenalkan, saya Onesiforus Sardio. Saya berada di sini sebenarnya sudah dari tahun lalu ya, sejak saya praktek sebagai mahasiswa 1 tahun dan sekarang saya sebagai hamba Tuhan orientasi di GKT Kanaan Kediri ini. Tetapi fokus pelayanan saya itu di pos PI dan juga pos perintisan Gura ya, Pare dan juga Gura. Tapi bersyukur pada pagi ini saya boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kita semua. Melanjutkan pembahasan minggu lalu yaitu Katekismus Heidelberg. Minggu lalu adalah minggu yang ke-6. Kita boleh melihat bagaimana kita sebagai manusia yang berdosa itu boleh diselamatkan oleh oknum yang adalah manusia sejati dan juga benar sekaligus Allah yang sejati yaitu Kristus Yesus. Dan pagi ini kita akan melihat minggu yang ke-7 dalam satu tema yaitu ikrar imanku. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam perenungan firman Tuhan kita, saya ingin menceritakan pengalaman saya ketika menjadi mahasiswa dulu. Jadi ketika saya semester 3 itu saya melayani di GKT 3 Malang gitu ya. Sebagai mahasiswa weekend, jadi Sabtu Minggu aja pelayanan, setelah itu Senin sampai Jumat ada di kampus. Nah ketika saya pelayanan pulang pergi dari kampus ke gereja itu saya naik kereta. Karena pada waktu itu kalau naik angkot itu harus macet-macetan dulu, apalagi tol Karanglo dan juga tol Lawang itu masih dibangun begitu. Nah sehingga saya memutuskan untuk naik kereta supaya waktu lebih efisien. Walaupun ongkosnya lebih mahal sedikit daripada saya naik angkot. Nah pada suatu minggu ketika saya pulang dari tempat pelayanan, saya sudah sampai di stasiun. Lalu ketika saya ngecek tiket saya, tiket kereta, ternyata enggak ada. Wah ini saya geledahi satu-satu tas saya, kantong saya dan lain sebagainya, saya geledahi satu-satu. Dan tidak menemukan tiket tersebut. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa mungkin saja tiket saya jatuh di tengah jalan. Karena seingat saya itu saya simpen di kantong jaket saya. Nah kan kantong jaket itu biasanya nggak begitu dalam kantongnya ya. Sehingga kalau kita nyimpen barang, jangankan HP kertas aja yang tiket itu bisa hilang gitu kan. Sehingga di situ saya memutuskan untuk ya udah karena tiket nggak ada, nggak mungkin kan saya maksa masuk ke dalam kereta, naik kereta begitu ya. Akhirnya saya naik angkot. Nah melalui kisah singkat ini, cerita pengalaman yang sudah saya alami ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kita tidak mungkin bisa naik kereta jika kita tidak memiliki tiket. Kalau kita tetap kekeh, tetap maksa naik kereta tanpa menggunakan tiket, ya diurak kita sama yang jaga gitu ya. Kita tidak akan bisa naik kereta tanpa kita itu memiliki tiket. Nah dalam hal ini, kekristenan kita juga sama dengan cerita yang sudah dijelaskan, di mana kita tidak akan pernah menerima keselamatan apabila kita itu tidak memiliki iman atau sola fide kepada Kristus Yesus. Kita tidak akan bisa selamat jika kita tidak memiliki sola fide kepada Kristus Yesus. Mungkin setiap kita bertanya-tanya, kenapa kita ini harus beriman kepada Kristus Yesus? Beberapa waktu lalu, minggu-minggu yang kemarin sudah dijelaskan. Kita ini adalah manusia yang berdosa. Setiap kita tidak mungkin bisa mengusahakan keselamatan melalui cara atau usaha yang kita lakukan. Kita ini adalah manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan dosa kita itu sudah sampai pada titik yang radikal.
Artinya kalau kita sudah bicara radikal itu berarti segala aspek kehidupan kita itu adalah korup di hadapan Tuhan. Sangat-sangat hancur secara total. Jadi sudah tidak mungkin bisa kita mengusahakan keselamatan menggunakan diri kita sendiri. Kalaupun kita mengusahakan, Yesaya pernah ngomong, itu hanya akan seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Biasa mama-mama kalau misal ada baju enggak dipakai gitu ya, biasanya dibuat apa ya? Dibuat keset ya. Dibuat keset gitu ya. Nah, sama halnya dengan kebaikan kita. Kebaikan kita itu ibarat keset itu, kain yang kotor, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Sehingga enggak mungkin bisa kita beroleh keselamatan melalui perbuatan baik kita. Tetapi kita bersyukur pada realita berikutnya yang sudah dijelaskan minggu lalu. Bahwa kita telah menerima anugerah. Kasih karunia Allah melalui pengorbanan Kristus Yesus sebagai manusia sejati dan juga benar. Lalu dia juga adalah Allah yang sejati. Kita bersyukur untuk hal tersebut. Melalui kondisi yang sudah dijelaskan tadi, setiap kita itu harus punya iman kepada Yesus untuk beroleh keselamatan dan juga hidup kekal bersama dengan Allah. Mungkin diri kita bertanya, lantas iman yang bagaimana yang harus kita miliki? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, iman yang bagaimana yang harus kita miliki? Sebelum kita menjawab, membahas pertanyaan ini, setiap diri kita perlu melihat kembali penegasan keselamatan oleh penulis Katekismus Heidelberg dalam pertanyaan dan juga jawaban yang ke-20. Untuk itu mari bersama-sama kita akan baca secara bertanggapan pertanyaan yang ke-20 minggu yang ke-7. Dan juga jawaban. Saya baca bagian pertanyaan, Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian akan baca bagian jawabannya. Apakah semua orang diselamatkan oleh Kristus sama seperti mereka telah terkutuk oleh Adam? Baik, mari kita baca satu ayat yang ditulis oleh Paulus dalam 1 Korintus 15, ayatnya yang ke-22. 1, 2, 3. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dari ayat ini kita bisa melihat, dari jawaban tadi serta ayat ini kita bisa melihat bahwa kita sebagai manusia itu terkutuk. Sudah tidak bisa lagi diselamatkan karena pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Adam. Dan pelanggaran yang sudah dilakukan itu secara turun-temurun diwariskan kepada setiap diri kita. Ibarat kita anak, kita punya orang tua yang punya harta banyak. Gak mungkin orang tua kita akan mewariskan hartanya kepada orang lain. Dia akan mewariskan kepada kita, sama halnya dengan dosa. Dosa yang dilakukan oleh Adam itu diwariskan kepada setiap kita. Sehingga kita semua ini adalah manusia yang berdosa. Dan kita juga akan menerima konsekuensi dari dosa tersebut. Nah, melalui pernyataan ini kita juga bersyukur bahwa kita diselamatkan oleh Kristus. Dan kita melihat di dalam tulisan Paulus tadi bahwa selain dosa itu untuk semua orang, keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus itu juga untuk semua orang. Kita bersyukur untuk hal yang sudah terjadi ini di dalam kehidupan kita. Keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus itu cukup untuk semua orang. Mungkin setiap diri kita beranggapan demikian. Berarti doktrin yang barusan dijelaskan tentang keselamatan ini apakah sama dengan universalisme? Ada yang tahu universalisme enggak? Ini doktrin universalisme.
Ya, doktrin universalisme ini adalah doktrin yang mengajarkan di mana manusia itu bisa diselamatkan semuanya. Semuanya itu bisa menerima keselamatan tanpa ada orang atau manusia yang tidak diselamatkan. Termasuk perbuatan baik yang dilakukan itu juga bisa menyelamatkan mereka. Apakah doktrin universalisme ini sama halnya dengan keselamatan yang tadi sudah dijelaskan, yang sudah dipaparkan oleh Paulus dalam 1 Korintus tadi? Apakah demikian? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, penulis Katekismus Heidelberg dalam pertanyaan dan juga jawaban yang ke-20 itu mempertajam atau mendiferensiasi lagi paparan yang telah dijelaskan dengan pertanyaan apakah semua orang telah bisa diselamatkan oleh Kristus, dan di situ jawabannya tidak. Tidak semua orang, melainkan hanya mereka yang oleh iman sejati dijadikan anggota tubuh Kristus dan menerima seluruh karunia-Nya. Nah, jawaban tidak semua orang bukan berarti hanya bangsa tertentu. Bukan berarti hanya golongan atau ras tertentu ya. Tapi semua orang di sini yang beriman. Yang beriman kepada Kristuslah yang akan diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi doktrin universalisme tadi itu adalah doktrin yang salah. Keselamatan kita tidak mengajarkan demikian. Yesus menyelamatkan semua orang. Keselamatannya cukup, karyanya cukup untuk semua orang. Tapi ditegaskan lagi, tidak semua orang diselamatkan. Tetapi hanya mereka yang berimanlah, itu yang diselamatkan. Saya memiliki satu cerita sebagai bentuk ilustrasi kita ya. Jadi ada seorang raja, dia ini sedang mengadakan pesta di kerajaannya. Lalu dia mengundang 500 orang untuk datang dan membuat 500 porsi makan malam. Ketika acara berlangsung, raja ini sangat kecewa karena makanan yang sudah disediakan sejumlah 500 itu tidak habis. Hanya beberapa saja yang makan. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang yang diundang itu datang ke dalam pesta. Dan terlebih yang datang itu juga tidak semua makan makanan yang sudah disajikan. Melalui bagian ini kita bisa melihat bahwa betul makanan yang disediakan untuk 500 orang itu ada. Tetapi bukan berarti bahwa pasti ada 500 orang yang akan memakan makanan tersebut. Sama halnya keselamatan kita di dalam Kristus Yesus. Kepastian keselamatan cukup untuk semua orang. Tetapi pada kenyataannya tidak semua orang diselamatkan. Tetapi hanya mereka yang punya iman kepada Kristus Yesus saja yang diselamatkan. Mari kita baca satu ayat dalam Yohanes pasal 1 ayat 11 hingga 12 untuk memperjelas penjelasan yang sudah dipaparkan tadi. 1, 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya pikir ini enggak perlu tafsiran lagi ya. Sudah jelas bahwa Yesus yang adalah Logos itu datang kepada milik kepunyaannya. Artinya datang kepada kita manusia. Tetapi beberapa manusia yang disebutkan dalam bagian ini tidak menerima dia sebagai juru selamat. Sehingga mereka-mereka inilah yang tidak menerima yang tidak menerima yang tidak bisa diselamatkan. Dan dijelaskan lagi bagi mereka yang menerima Yesus inilah yang pada akhirnya bisa diselamatkan. Dan kita bersyukur untuk hal tersebut.
karena kita adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan olehnya. Kita datang ke tempat ini dengan penuh rasa syukur, dengan iman yang percaya kepada Kristus, karena Ia boleh menyelamatkan setiap diri kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir lagi akan keselamatan kita yang akan kita alami ke depan itu bagaimana. Semuanya ada di tangan Kristus. Dan kita sebagai manusia harus memiliki iman kepada Dia. Jadi keselamatan dalam bagian ini sudah jelas. Hanya melalui iman kepada Yesus. Keselamatan memang cukup untuk semua orang. Tetapi tidak semuanya diselamatkan. Mari kita baca pertanyaan dan juga jawaban yang ke-21. Sebagai bentuk iman kita kepada Kristus itu iman yang bagaimana sih gitu kan. Kita akan bahas. Saya akan baca pertanyaannya. Apa iman yang sejati itu? Iman yang sejati adalah keyakinan atau pengetahuan yang pasti yang membuat aku mengakui sebagai kebenaran segala sesuatu yang dinyatakan Allah kepada kita di dalam firman-Nya, dan juga kepercayaan yang teguh yang dikerjakan dalam hatiku oleh Roh Kudus melalui Injil. Isinya ialah bahwa pengampunan dosa dan kebenaran serta keselamatan yang kekal telah dikaruniakan tidak hanya kepada orang lain saja, tetapi juga kepadaku sendiri oleh rahmat Tuhan semata-mata, hanya berdasarkan jasa-jasa Kristus saja. Jadi yang terpampang di LCD tadi itu adalah katekismus terjemahan bahasa Indonesia. Dan saya melihat di sini ada beberapa bagian itu yang kurang pas. Sehingga saya menerjemahkan ulang dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Mari kita baca sekali lagi terjemahan dari bahasa Inggris tadi. Dari bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan. 1, 2, 3. Iman yang benar dinyatakan oleh Allah Nah, di sini kita akan melihat, jadi fokus kita pada pagi ini itu adalah pertanyaan 20 yang sudah kita bahas tadi dan juga pertanyaan 21 ini. Lalu pertanyaan 23 dan 24 itu akan kita bahas di minggu-minggu berikutnya dalam pengakuan iman rasuli. Di sini dalam terjemahan yang sudah kita baca tadi, iman yang benar itu ada 3 hal. Ada 3 hal mengenai iman yang benar. Dalam kalimat pertama, jawaban atas pertanyaan yang ke-21, dijelaskan bahwa iman yang benar is not only a sure knowledge. Artinya bukan sekedar pengetahuan. Jadi fokus kita dalam kalimat ini adalah is not only a sure knowledge. Bukan sekedar atau hanya pengetahuan bahwa segala sesuatu yang dinyatakan oleh Allah melalui firman-Nya adalah benar. Jadi iman yang benar itu tidak hanya dari pengetahuan kita saja. Nah, di sini ditegaskan bahwa it is also a full-hearted trust. Tetapi kepercayaan yang harus atau sungguh-sungguh diyakini, dipercayai dengan sepenuh hati. Seringkali kita memandang iman itu sebagai hal yang abstrak, yang tidak bisa kita rasakan, yang tidak bisa kita pandang bagaimana iman itu. Tetapi di sini dijelaskan bahwa kita harus memiliki iman yang benar. Seperti apa iman yang benar itu? Yaitu iman yang tidak hanya ada di pengetahuan kita saja,
yang tidak hanya ada di knowledge kita, tetapi bisa kita yakini, bisa kita percayai dengan sungguh-sungguh dan juga dengan sepenuh hati. Walaupun tidak terpampang nyata di depan kita, tapi kita harus mempercayai hal tersebut. Dalam History of the Heidelberg Catechism, di situ dijelaskan bahwa ketika penulis itu menulis Katekismus Heidelberg ini, ada banyak kontroversi yang timbul setelah reformasi gereja. Salah satunya adalah banyak orang Kristen pada waktu itu paham apa itu kekristenan serta pengajarannya, tetapi hanya sebatas ilmu pengetahuan saja. Sebatas dimengerti secara intelektual. Pengajaran yang didapat oleh mereka itu tidak sampai membuat hati mereka sungguh-sungguh yakin dan juga percaya. Nah, orang Kristen pada masa itu bisa demikian karena apa? Karena mereka pada waktu itu masih terikat dengan praktik-praktik okkultisme. Praktik-praktik okkultisme itu seperti ya tentang astrologi, bintang-bintang begitu ya. Lalu tentang sihir-sihir, ada ramalan dan juga lain-lain. Jadi okkultisme itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya itu mistis. Bahkan di sini dijelaskan bahwa tidak jarang pencampuran antara okkultisme itu dengan iman Kristen dilakukan oleh orang-orang yang telah menerima firman serta doktrin-doktrin Kristen. Jadi ada kolab mereka ini antara okkultisme dan juga doktrin iman Kristen. Jadi kolab. Nah, untuk itu penulis perlu menjelaskan ulang mengenai iman Kristen yang benar itu seperti apa kepada mereka. Supaya mereka bisa punya mindset yang berubah. Iman itu tidak hanya ada di pengetahuan mereka saja, tetapi boleh dirasakan di dalam hati, dihayati, diimani, dipercayai dengan sungguh-sungguh bahkan sepenuh hati. Artinya seluruh hidup kita harus menyerahkan iman kita kepada Tuhan. Ketika saya melayani di salah satu gereja sebagai mahasiswa weekend, ada seorang anak muda. Dia ini suka menanyakan hal-hal yang sulit tentang doktrin-doktrin Kristen ya. Seperti Allah Tritunggal, predestinasi. Waduh, ini sekelas saya mahasiswa ini belum mampu saya menjelaskan begitu ya. Predestinasi, keselamatan, kok keselamatan oke lah. Dan lain sebagainya. Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan sulit yang diajukan kepada saya. Dan memang saya lihat anak ini senang ketika membahas tentang hal-hal tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, saya melihat bahwa kok ada yang aneh ya dari anak ini ya. Saya melihat bahwa kok sepertinya hidupnya itu ya gitu-gitu aja, stuck ya. Ketika saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dia, saya berpikir bahwa itu hanya untuk memuaskan knowledge-nya saja. Sehingga saya bertanya kepada dia, apakah kamu yakin terhadap jawaban, terhadap firman yang telah disampaikan? Apakah kamu yakin? Lalu saya juga menjelaskan, jika jawaban atas pertanyaanmu itu hanya untuk memuaskan intelektualmu, ya maaf kata jika saya di hari-hari berikutnya tidak akan menjawab pertanyaanmu. Saya menjawab pertanyaanmu itu tujuannya bukan hanya untuk memuaskan knowledge-mu, tetapi untuk membuat kamu itu berubah, mengimani apa yang sudah kamu dapatkan. Jadi di sini iman tidak hanya sekedar pengetahuan untuk memuaskan pikiran saja. Menanyakan hal-hal yang sulit di dalam kekristenan tapi tidak diimani itu sama aja bohong. Kita belajar firman Tuhan itu tujuannya untuk mengimaninya. Sehingga dalam bagian ini kita sebagai orang Kristen harus memiliki iman yang benar.
bukan sebatas ilmu pengetahuan saja, tetapi boleh kita yakini, kita percayai dengan sepenuh hati, supaya iman tersebut itu boleh mengubahkan hidup kita. Tujuannya kita belajar firman Tuhan kan itu, untuk mengubahkan hidup kita yang awalnya kita kita belajar firman Tuhan, mengimaninya, sehingga kita punya perubahan. Bahkan kalau bisa perubahan itu signifikan. Di dalam kehidupan kita ada progres. Jadi tidak hanya memuaskan intelektual saja. Dan melalui iman kita juga bisa memantulkan citra Allah di tengah dunia ini. Jadi hal pertama tentang iman yang benar adalah bukan sekedar pengetahuan saja. Tetapi boleh kita yakini, kita percayai di dalam kehidupan kita. Supaya itu boleh mengubahkan hidup kita. Lalu dalam kalimat berikutnya, penulis berkata, iman yang benar itu ditanamkan oleh Roh Kudus dalam diriku melalui kabar baik atau Injil. Beberapa minggu yang lalu saya sempat cerita tentang Agustinus dari Hippo di Suara Madu ya. Mungkin bagi setiap diri kita yang mendengarkan masih ingat. Jadi Agustinus dari Hippo ini adalah seorang teolog yang hidup pada tahun 300-an Masehi. Dia pada waktu muda itu sering melakukan banyak sekali pelanggaran. Pemberontakan di hadapan Tuhan, pesta fora, percabulan, dan lain sebagainya, minum-minuman keras begitu ya. Nah pada suatu titik, Agustinus ini mengalami yang namanya hati kosong. Jadi setelah ia melakukan semua dosa itu, dia merasa kok hatinya itu masih kosong, itu kenapa? Kenapa kok dia masih merasa demikian? Padahal semua hal di dalam dunia ini sudah didapatkan. Sampai pada akhirnya dia merenung di suatu tempat. Ketika ia merenung, ia mendapat satu kertas begitu ya. Dan ketika dibuka satu kertas itu, isinya adalah secuil ayat firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 13 ayat 13 hingga 14 bunyinya demikian. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu itu untuk memuaskan keinginannya. Ketika Agustinus selesai membaca ayat tersebut, ia pada akhirnya menangis. Menangis dan merasa dirinya itu telah bersalah di hadapan Tuhan. Sehingga ia memutuskan untuk bertobat. Berbalik dari manusia lama kepada manusia yang baru, yang sudah menerima kabar baik tersebut. Dan tidak hanya ia mengalami pertobatan saja, tetapi ia boleh memiliki iman yang percaya kepada Kristus melalui kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa perubahan yang terjadi pada Agustinus itu bukan semata-mata perbuatan yang dilakukan oleh Agustinus. Iman yang ia miliki bukan muncul dari motivasinya, tetapi muncul dari kebenaran firman Tuhan yang dibaca. Selain itu, ada campur tangan Roh Kudus sebagai Allah pribadi ketiga yang membuat Agustinus itu bisa mengalami yang namanya pertobatan. Sama halnya dengan diri kita di tempat ini. Kita bisa datang ke gereja, kita bisa mendengarkan firman Tuhan saat ini, kita bisa menerimanya, bahkan mengimaninya. Itu bukan hasil usaha kita, melainkan Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, sehingga itu membuat kita bisa memiliki iman yang benar kepada Kristus Yesus. Jadi hal mengenai iman yang benar yang kedua adalah bagaimana iman itu ada di dalam diri kita. Bukan karena kita yang mengawalinya, tetapi ada campur tangan Roh Kudus melalui Injil atau kabar baik di dalam kehidupan kita. Lalu kita akan melihat hal ketiga
mengenai iman yang benar dalam jawaban atas pertanyaan yang ke-21. Iman yang benar diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma, tidak hanya bagi orang lain tetapi juga bagiku, yaitu pengampunan dosa, pembenaran kekal, dan juga keselamatan. Nah, ini fokus kita itu ada dalam kalimat berikutnya. Semua hal tersebut, semua hal yang sudah kita dapatkan tadi, semata-mata hanya anugerah atau pemberian berdasarkan jasa-jasa Kristus. Sekali lagi ya, semua hal tersebut semata-mata hanya anugerah atau pemberian berdasarkan jasa-jasa Kristus. Dalam bagian ini kita diingatkan sekali lagi bahwa iman yang benar bukan berdasarkan motivasi sehingga memunculkan iman tersebut di dalam hidup kita. Segala berkat yang sudah kita dapatkan, keselamatan, pembenaran, hidup yang kekal, semata-mata hanya karena jasa Kristus sebagai manusia sejati dan benar sekaligus Allah yang sejati. Mari kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dalam bagian ini Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus. Sebagai orang percaya mereka itu tidak boleh membanggakan diri sendiri. Karena mereka sudah diselamatkan seolah-olah keselamatan itu adalah hasil usaha mereka. Tapi Paulus di sini mengingatkan keselamatan itu hanya semata-mata karena jasa-jasa Kristus. Hanya anugerah yang mereka terima. Sehingga jangan ada di antara mereka itu yang memegahkan diri, sama halnya dengan kita. Kita bersyukur kita boleh diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Bukan semata-mata karena kita baik, bukan semata-mata karena kita itu ada apanya, tapi semata-mata karena kasih karunia-Nya begitu besar di dalam kehidupan kita. Sehingga Ia mau menyelamatkan setiap diri kita. Untuk itu, jangan ada di antara kita yang menyombongkan diri, yang memegahkan diri seolah-olah orang Kristen ini adalah orang yang paling benar dibandingkan mereka-mereka di luar kekristenan. Melalui bagian ini kita bisa melihat hal ketiga, iman yang benar adalah diperoleh berdasarkan jasa Kristus. Iman yang benar berbicara tentang keselamatan, pembenaran kekal, dan juga hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita bersyukur memiliki iman yang benar yang sudah dijelaskan dalam 3 hal tadi. Yang pertama, bukan hanya sekedar pengetahuan saja yang kita terima, tetapi harus kita percayai sepenuh hati. Lalu yang kedua, iman yang benar itu ada campur tangan Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita melalui Injil yang kita dengar, yang kita baca setiap hari. Lalu iman yang benar itu adalah yang ketiga, iman yang benar itu adalah iman di mana kita bisa beroleh keselamatan, pembenaran kekal, hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam Kristus. Yang semua itu kita dapat hanya berdasarkan anugerah yang telah dikerjakan oleh jasa-jasa Kristus. Untuk itu mari bersama-sama kita memiliki iman yang benar. Mari kita lanjut dalam pertanyaan yang ke-22 secara singkat dan juga jawabannya. Apa yang perlu diimani oleh seorang Kristen? Segala sesuatu yang dijanjikan kepada kita dalam Injil, isi pokoknya diajarkan kepada kita melalui pasal-pasal pengakuan iman Kristen yang dan pasti. Baik, melalui bagian ini iman kita itu dinyatakan melalui satu pengakuan yang sudah disusun, yang sudah kita bacakan tadi, yaitu pengakuan iman rasuli.
Dan pengakuan itu sebagai ikrar kita, sebagai wujud konkret iman kita. Apa yang kita imani selama ini. Iman yang benar wujud konkretnya itu seperti apa? Ya seperti yang sudah tersusun dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli itu disusun bukan berdasarkan inspirasi manusia, tetapi sumbernya adalah sola scriptura. Dari Alkitab dirangkum sedemikian rupa hingga menjadi satu kesatuan dalam satu pengakuan, yaitu iman rasuli. Dan itu nanti akan kita bahas di minggu depan. Jadi akan dibahas secara detail pengakuan iman rasuli itu seperti apa satu persatu. Melalui kebenaran yang sudah kita bahas tadi, beberapa orang Kristen itu kadangkala sering meremehkan iman. Menganggap bahwa iman itu tidak terlalu penting di dalam hidupnya. Dulu ketika saya masih kecil, saya itu punya anggapan bahwa, wah bersyukur nih, punya orang tua agama Kristen, sehingga saya bisa beroleh keselamatan. Ada enggak kira-kira di antara kita punya pikiran demikian? Pastilah ada ya, gitu kan. Jadi karena orang tua kita Kristen, kita merasa secure gitu ya, aman bahwa keselamatan itu pasti akan kita dapatkan. Namun sejatinya itu tidak demikian. Bahwa status kita, status keluarga kita itu tidak mempengaruhi keselamatan kita. Keselamatan itu adalah tugas atau tanggung jawab kita individu. Kita harus memiliki iman yang benar kepada Kristus Yesus untuk beroleh keselamatan. Dan ini merupakan salah satu tugas kita, orang percaya, untuk menumbuh kembangkan iman yang benar itu seperti apa. Nah, kita sebagai orang tua yang punya anak pun juga harus demikian. Kita tahu bahwa anak-anak kita itu masih kecil. Mereka tidak mengerti iman yang benar itu seperti apa. Untuk itu kita sebagai orang tua yang sudah mengerti iman yang benar itu seperti apa, harus mengiring mereka. Harus membuat mereka mengerti secara perlahan. Seiring pertumbuhan mereka kita harus membuat mereka punya iman yang benar. Supaya kelak pada saat mereka dewasa, mereka juga boleh seperti kita. Punya pegangan iman yang benar kepada Kristus Yesus. Supaya mereka boleh diselamatkan. Menerima hidup yang kekal, menerima berkat di dalam Kristus Yesus. Melalui firman yang sudah disampaikan pada pagi ini, setiap kita harus memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Itu bukan sekedar pengetahuan saja, tetapi harus kita yakini di dalam kehidupan kita. Nah, ada satu rangkuman dari semua firman yang sudah saya rangkum dalam satu slide yang terakhir. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yaitu iman yang benar, yang harus diyakini, dipercayai dengan sepenuh hati, ditanamkan oleh Roh Kudus, pengampunan dosa, pembenaran kekal, dan keselamatan yang telah diberikan kepada kita, semata-mata hanya anugerah atau pemberian melalui jasa Kristus. Maukah kita memiliki iman yang benar? Mengikrarkan iman tersebut dalam pengakuan iman yang sudah kita kenal selama ini. Serta menghidupi iman kita. Iman yang benar itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita, boleh memberkati kita. Mari kita berdoa.